pagi Pak Tony dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Kira-Kira ingin mempresentasikan tentang laporan kegiatan studi lapangan Humaniora kami. Di sini ada saya sendiri dengan Crisanto, terus ada teman saya Firly Sowen, lalu ada Octavianus Nugroho. Nah, di sini untuk judul itu kita untuk maju e-sport dalam mengharumkan dan memajukan anak bangsa, di mana e-sport ini bisa mendukung Indonesia untuk lebih maju lagi dan membentuk pemahaman wawasan tentang e-sport dan geopolitik serta cinta terhadap tanah air dan bangsa. Untuk data di sini itu kita akan bicara yang pertama itu adalah tentang latar belakang dari e-sport ini sendiri, lalu ada untuk yang kedua itu lokasi studi lapangan, yang ketiga itu ada narasumber, dan yang ketiga itu adalah teman wawancara. Ya, di sini untuk latar belakangnya itu di sini kita udah mengenal e-sport yang mungkin sebagian orang itu mengenal e-sport itu hanya tentang bermain game. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan tentang bahwa e-sport ini itu sudah menjadi ajang prestasi global, di mana atlet Indonesia itu telah mencatatkan prestasi-prestasi baik di turnamen seperti SEA Games dan Asian Games dan membawa nama harum bangsa. Nah, di tingkat nasional ini e-sport ini menjadi alat diplomasi modern seperti yang dilakukan Korea Selatan dan Cina. Indonesia berpotensi memanfaatkannya sebagai pembawa untuk mempromosikan budaya. Nah, tantangan utamanya itu dia meliputi infrastruktur seperti kayak fasilitas, regulasi, dan stigma negatif tentang masing-masing orang. Nah, alasan dibalik pembinaan PBSI ini, mengapa kita memilih PBSI? Yang pertama itu adalah PBSI ini merupakan otoritas resmi, yaitu merupakan organisasi yang dibawa Kemenpora langsung, dan dia memegang data-data e-sport di Indonesia ini. Lalu yang kedua, untuk akses data lengkap itu PBSI ini memegang data-data resmi seperti dari pemain e-sport itu sendiri dan atlet dari Indonesia serta coach dari Indonesia juga. Lalu untuk fasilitas profesional itu menyediakan seperti fasilitas yang bisa digunakan untuk atletnya sendiri maupun dari coachnya sendiri, seperti gaming house dan fasilitas-fasilitas lain. Untuk peran geopolitik sendiri ini dia sudah bergabung dengan ISF dan membawa nama Indonesia di kancah internasional. Untuk selanjutnya kegiatan studi lapangan. Jadi pada studi lapangan kali ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada observasi fasilitas. Jadi kami datang langsung ke kantor PPSI untuk melihat apa aja yang ada di kantor PPSI, dari fasilitas, dari ruang lapangannya dan bagaimana. Selanjutnya untuk wawancara. Jadi kami kemarin sudah melakukan wawancara bersama ketua bidang komunikasi dari PPSI itu sendiri, dan yang terakhir ada analisis dokumen dan data dari wawancara itu kami memiliki beberapa data-data valid dan sumbernya itu langsung dari narasumber kami itu. Oke, jadi ini merupakan beberapa potret pada saat kami studi lapangan. Dan ini merupakan pencapaian yang sudah diperoleh oleh PBSI. Seperti contoh yang pertama ini adalah piala dari ISF. Jadi ISF itu merupakan International E-Sport Federation, jadi merupakan federasi e-sport di dunia, di mana pada tahun 2022 itu Indonesia menjadi juara umum pada ISF 2022 yang diadakan di Bali. Kemudian juga ada piala Federatorik, di mana pemainnya itu merupakan mahasiswa dari UNTAR, Fakultas Ilmu Komunikasi. Kemudian ada juga beberapa rekor muri yang sudah dicapai oleh PBSI. Ini merupakan narasumber utama kita, yaitu Ibu Deborah Emanuela, di mana dia merupakan kepala bidang komunikasi dari PBSI. Cuman pada saat kita datang ke kantor PBSI lagi, Ibu Deborah halangan untuk hadir, kemudian diwakilkan oleh Obi yang merupakan wakil ketua staf PBSI. Oke, kemudian ini merupakan narasumber umum yang pertama kita, yaitu Maulid Ardiansyah. Dia merupakan seorang atlet dari tim e-sport Academy di cabur olahraga.
dan narasumber kedua yaitu Siapadi. Mohon maaf ini untuk foto bersamanya nanti akan dilakukan ulang karena beliau merupakan seorang manajer alter ego dari tim MBL-nya, yang dimana sekarang ini tim MBL itu sedang berubah, jadi beliau sedang mengatur waktunya untuk bisa melakukan foto bersama lagi. Oke, untuk rangkuman wawancaranya itu yang pertama ada potensi karir di bidang e-sport, kemudian yang kedua itu ada tantangan utamanya, yang ketiga itu ada dukungan dari pemerintah, yang keempat itu ada prestasi global, dan yang kelima itu regenerasi dan inklusivitas, dan yang keenam itu nasionalisme dan semangat juang. Oke, di sini yang pertama potensi karir di e-sport menawarkan peluang karir jangka panjang baik sebagai pemain maupun peran seperti contohnya coach, analis, caster, dan profesi terkaitnya. Karir pemain itu relatif singkat sebenarnya dan membutuhkan pengorbanan besar termasuk intensitas latihan tinggi dan ada posisi global. Yang kedua ada tantangan utama, persaingan ketat, kestabilan pendapatan, konsistensi performa timnya, mental kuat dari pemain, serta adaptasi yang cepat untuk melakukan adaptasi dalam landscape terbaru. Manajemen organisasi masih bermasalah, terutama terkait kontrak pemain dan sponsor. Lalu yang ketiga, dukungan pemerintah. Pemerintah telah mendukung melalui regulasi kontrak minimal, pembinaan oleh PBSI dan pendanaan untuk turnamen di kancah internasional. Dibutuhkan fasilitasi wilayah, bantuan dana untuk pemain muda serta penonton resmi e-sport sebagai bagian olahraga modern. Yang keempat, prestasi global. Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan di kancah internasional seperti juara dunia, di Valorant dan Mobile Legends, dan prestasi di Asia Tenggara dan Asia. E-sport berdampak positif pada ekonomi kreatif dengan membuka lapangan kerja baru dan mendorong pariwisata serta brand lokal. Yang kelima, regenerasi dan inklusivitas. Regenerasi atlet penting untuk melalui program seperti Liga Nasional, ekstrakurikuler, e-sport di sekolah, inklusivitas e-sport melalui turnamen khusus perempuan dan kolaborasi stakeholder untuk menjaga kesehatan fisik pada mental pemain. Lalu yang terakhir, nasionalisme dan semangat juang. Harapan ada pemain e-sport di Indonesia tetap menunjukkan nasionalisme dan semangat juang untuk mengharumkan nama bangsa di panggung internasional. Untuk kesimpulan, e-sport di Indonesia berpotensi sebagai karir yang sangat panjang, baik sebagai pemain maupun peran pendukung seperti coach, analis, ataupun yang ada di e-sport. Masih karir pemain singkat dan penuh tantangan, dukungan pemerintah, regenerasi atlet, dan inklusivitas adalah menjadi kunci untuk mengatasi kendala seperti persaingan ketat dan manajemen organisasi. Prestasi global Indonesia terus meningkat, berdampak pada ekonomi kreatif dengan harapan pemain tetap menentukan nasionalisme di kancah internasional. Baik, sekian presentasi dari